Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa yang setia. Kami yakin dan percaya melalui episode ini juga para pemirsa pasti diberkati Tuhan. Bicara tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ini menarik sekali. Artinya dari tema ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan khusus bagi para pemirsa. Bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin karena kita punya Allah yang besar. Nah, secara khusus bersama dengan saya juga ada seorang anak Tuhan, dia adalah teman pelayanan saya secara khusus, yaitu Bapak Ramos Sihombing. Luar biasa, dia juga seorang anak Tuhan bekerja dalam dunia pekerjaan dia, tetapi juga dia juga masuk dalam proses pelayanan, yaitu lewat menciptakan lagu-lagu pujian yang luar biasa yang telah memberkati banyak orang. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, Pak Ramos ya. Kami yakin dan percaya dalam episode ini setiap pemirsa juga diberkati Tuhan. Banyak hal yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan akhir-akhir ini. Mereka sering sekali menyaksikan akan kuasa Tuhan. Mereka banyak masuk dalam situasi yang begitu menakutkan sehingga mereka hilang harapan. Tetapi kami yakin dan percaya melalui dialog ini setiap pemirsa diberkati Tuhan dan Engkau ada dalam perbincangan kami ya Bapak. Sebelumnya kami ingin baca firman-Mu dan firman-Mu kami yakin memberkati umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke para Ramos, kita sebelum masuk jauh ya, kita akan bahas bagian firman Tuhan. Ditulis oleh seorang dokter ya. Namanya Lukas. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Ini sebenarnya satu momentum yang menarik tentang Petrus. Dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke, Pak Ramos bisa baca ya Pak ya. Di ayat yang pertama Pak. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Stop, ini menarik nih ya. Jadi bahwa waktu saat itu Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak menuruni dia hendak mendengarkan firman Allah. Itu berarti ada wibawa. Ya, wibawa yang hadir dalam pribadi Yesus. Sehingga begitu banyak orang berbondong-bondong ingin mendengarkan firman Allah. Nah, di ayat 2 tuh ada masalah tuh di situ. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Itu berarti nggak ada ikan Pak di sini Pak. Dia membasuh jalan tapi tidak ada ikan tuh berarti. Nah ini kan ada masalah kan di dalam peristiwa ini kan, ada masalah kan. Nah biasanya di dalam hidup kita ini kita mengenal Tuhan ketika kita ada masalah. Problem. Nah ini menarik nih Pak Ramos nih. Tidak ada satu pribadi pun yang hidup tanpa masalah. Pasti kita juga ada masalah. Yang bedanya adalah bagaimana kita memanage masalah itu ya. Oke Pak Ramos bisa ceritakan ya. Cara khusus pengalaman Pak Ramos. Saya yakin kan ada bagian-bagian khusus di mana ketika masalah itu menguasai pribadi dan keluarga, Pak Ramos bisa lewati fase-fase itu yang bisa disaringkan bagi kita, Pak. Baik. Semua itu dimulai pada tahun 2006, Pak. Ya. Di awal tahun 2006, di mana memang seperti Bapak bilang tadi, Pak Pendeta bilang bahwa setiap orang pasti punya pergumulan. Dan pergumulan itu selalu bisa kita lewati karena berkat Tuhan. Memang saya mulai bekerja tahun 1992 dan itu selalu pergumulan itu selalu saya bawa dalam doa. Dan Tuhan selalu menjawab semua permasalahan-permasalahan kami. Tapi yang saya lupa bahwa kadang kita lupa mengucap syukur pada Tuhan. Dan setelah tahun baru 2006, saya berpikir apa yang setelah saya terima, apa yang saya lakukan untuk Tuhan dalam bentuk pelayanan. Nah itu penting tuh. Iya, betul. Jadi memang waktu dapat masalah itu ya memang selalu kita berdoa. Ada jawaban juga. Nah ini kan menarik ya. Dan sering sekali orang tidak ngeh kalau masalah itu diselesaikan gitu ya. Betul. Nah kita masuk dalam poin yang ketiga Pak. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya yakin Yesus pada saat itu tahu persis
Iya. Bahwa Simon habis melaut di malam hari, pagi hari datang dia tidak dapat ikan. Iya. Tetapi yang menarik adalah Yesus tidak menyelesaikan langsung masalah yang dihadapi. Tetapi justru yang paling penting adalah bagaimana pengajaran ini disampaikan. Nah, ini menarik nih para mas nih. Nah, sering sekali di jemaat modern akhir-akhir ini adalah mereka mau masalahnya diselesaikan, tapi tanpa mau mendengar firman Tuhan. Nah, ini masalah kan Pak ya. Nah, Bapak kan pasti punya pengalaman-pengalaman khusus dengan Tuhan ya Pak ya. Iya. Bagaimana cara Bapak memanage secara khusus untuk pertumbuhan rohani Bapak ya, iman kita semakin kuat. Bagaimana ada sharing rohani di dalam rumah Bapak supaya firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam kehidupan pribadi dan keluarga Bapak. Ada nggak Pak kiat-kiat khusus yang Bapak bisa sampaikan kepada kami? Ya, memang masalah pekerjaan adalah masalah yang banyak menyita waktu. Demikian juga keluarga. Akhirnya saya berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan dalam bentuk pelayanan? Saya tidak bisa berkhotbah dalam hal ini. Saya hanya memiliki talenta bisa bermain piano. Kemudian saya berpikir, bagaimana kalau saya kolaborasi dalam satu usaha itu saya bikin kebaktian. Sehingga pekerjaan yang saya lakukan di dalamnya juga ada unsur kerohanian. Makanya mulai tahun 2006, saya membuat persekutuan di dalam kantor, perusahaan sendiri. Sehingga saya merasakan bahwa saya juga sudah mulai terjun dalam bentuk melayani Tuhan. Nah, ini poin nih. Iya. Artinya adalah sudah mulai meluas. Iya. Jadi dari setiap apa yang sudah Tuhan buat, terus kemudian Bapak coba untuk dimengerti untuk orang-orang di dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri. Betul. Waktu itu buat persekutuan karyawan ya Pak ya, di dalam kantor Bapak. Itu adalah bagian untuk supaya mendahulukan Tuhan lah ya, dalam segala sesuatu ya. Tetapi juga tidak mudah kan Pak. Untuk dulu tahun 2006 dan dulu fase dalam membuat sebuah persekutuan pasti ada jatuh bangun juga kan Pak ya. Untuk melihat gitu. Nah, saya mau tarik sedikit masuk ke dalam Pak. Secara khusus dalam keluarga gitu loh. Nah, dalam keluarga juga anak-anak kan juga pasti diajar untuk datang ke rumah Tuhan. Bagaimana mereka mengerti Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, gini bagaimana para mas yang memberikan satu pelajaran penting bagi mereka. Ya, memang dalam kehidupan rumah tangga kami, hampir setiap minggu kita selalu bawa dalam kebaktian gereja. Dan kami selalu bersama-sama dengan anak-anak. Dan juga kami senantiasa memberi anak-anak pembinaan dalam bentuk sifat dan sikap. Ya, itu berarti tiap-tiap hari ya. Betul. Tiap-tiap hari dalam pengertian sudah ada jam-jam doa khusus di dalam rumah ya. Bagaimana anak-anak ini juga harus mengerti tentang hal-hal yang rohani ya. Nah, ini penting ya para mas ya. Kita baca dulu ya Pak bagian-bagian firman Tuhan ini Pak ya. Karena setelah Yesus mengajarkan itu kepada orang banyak di atas perahu, di ayat yang keempat para mas bisa baca Pak. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, ini dia menarik Pak ya. Waktu itu kan saya tahu bahwa dalam pergumulan Bapak itu ada satu fase di mana Bapak juga harus melewati pergumulan yang berat. Dalam usaha kah, dalam keluarga. Nah, waktu Yesus setelah menyampaikan firman Tuhan, pengajaran kepada banyak orang yang menantikan pengajaran itu sendiri. Dan setelah itu, Yesus suruh mereka pergi menghela ya perahu itu ke depan ke tengah laut untuk menebarkan jala itu kan. Nah, ini menarik nih Pak ya. Nah, ada hal yang menarik adalah setelah dengarkan firman Tuhan baru masalahnya diselesaikan. Itu kan penting ya Pak ya. Nah, waktu Bapak secara pribadi punya masalah. Bagaimana Bapak keluar dari sebuah permasalahan itu sendiri? Ya, yang pasti selalu dalam doa kita bawa. Kemudian saya merasakan diri saya harus selalu rendah di hadapan Tuhan. Bahwa setiap permasalahan yang saya hadapi, saya yakin Tuhan senantiasa menyertai. Kepada istri dan anak-anak juga selalu saya tekankan untuk masalah bersikap, mensyukuri apa yang kita punya. Dan memang tahun 2006 itu adalah saya diubah Tuhan. Titik balik itu ya? Balik ya, dimana dengan talenta yang saya miliki, saya hanya sekitar usaha aja untuk kita bikin kebaktian.
saya berpikir saya juga ingin melakukan untuk lebih banyak pada orang. Kesadaran itu muncul ya Pak ya. Betul. Jadi kesadaran itu muncul karena sudah mengecap kebaikan Tuhan ya. Betul. Jadi hidup bukan buat diri lagi sendiri ya, tetapi bagaimana juga berdampak buat orang lain ya. Iya, betul. Nah, terus bagaimana Pak dalam pengalaman rohani itu? Nah, memang banyak hal-hal mana saya diberikan hikmah oleh Tuhan, baik dalam mimpi maupun dalam kehidupan. Akhirnya saya mulai bisa menciptakan lagu. Nah, menciptakan lagu itu memang terus terang dibilang mudah ya tidak, dibilang susah juga tidak. Saya mulai di situ mengarang suatu lagu yang mana saya bawa dari hati. Ya, dari pengalaman hidup juga ya. Sendiri, betul. Sehingga saya juga mengharapkan banyak orang yang mendengarkan lagu itu bisa diubah dengan lagunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini menarik nih Pak. Ada hal yang lain bahwa saya dengar ya informasi sudah dapat nih. Ya. Kalau Bapak itu bermain musik tidak belajar ya. Enggak. Tapi otodidak ya. Iya, dan betul. kemudian Bapak bisa bermain musik dan kemudian menciptakan lagu gitu ya. Iya. Dan saya yakin pasti dampak buat pribadi kita itu luar biasa kan. Biasanya seorang pencipta lagu itu dia menciptakan lagu berdasarkan pengalaman. Iya, betul. Nah, dalam pengalaman itu dituangkan dalam sebuah lagu ya Pak ya. Syair. Ada ciptaan lagu Bapak yang berkesan khusus untuk menjawab pergumulan Bapak itu? Ada. Ya. Ada, pasti ada. Pasti ada. Dan cukup banyak juga gitu ya. Ya, ada. Yang pertama kali lagu yang saya ciptakan itu judulnya saya lupa. Tentang Bapak itu Kasih ya. Setiamu. Kasih setiamu. Ya. Memang itu menceritakan bahwa kita sebagai manusia, orang berdosa, misalnya ya kita ingin juga bahwa kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dengan hati yang tulus, dengan setia. Nah, ini dia menarik ya Pak ya. Betul, jadi para pemirsa yang setia, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Hal yang paling sederhana adalah bagaimana ketika pribadi kita dijamah oleh Tuhan dan kita pada saat itu diberikan karunia-karunia khusus oleh Tuhan. Tidak bicara sesuatu yang spektakuler, karena sesuatu yang spektakuler sering sekali juga iblis tawarkan tentang hal itu. Yang paling sederhana cara Tuhan berbicara kepada setiap pribadi itu adalah natural dan progresif. Dan ini yang paling penting. Dan Pak Ramos telah memberikan satu intisari dari setiap kehidupan praktisnya. Dan kalau kita mengacu dari kebenaran firman Tuhan ini hal yang menarik ya Pak ya. Kita akan bahas ya Pak bagian firman Tuhan ini. Di ayat yang kelima itu firman Tuhan katakan bahwa Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini hal yang menarik nih Pak ya. Simon ini bukan orang yang tidak mengerti nelayan. Betul. Dia ini memang bidangnya di situ. Bagiannya dia di situ. Jadi kalau saya ngomong bisnis ya Bapak udah expertnya di situ gitu loh. Ini orang pribadi ini dia punya pengalaman dan dia punya kerjanya memang di situ. Tetapi yang menarik setelah dia mendengarkan Yesus mengajarkan pengajaran yang luar biasa, di ayat 5 dia katakan apa? Master, guru. Kalimatnya memang master kalau dalam terjemahan lain. Guru, karena engkau yang menangkapnya, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Tapi dia memberikan alasan kan Pak, bahwa dari tadi malam mereka menangkap ikan tidak dapat apa-apa kan. Ini penting, sebuah kejujuran. Iya. Jadi kejujuran dia sampaikan apa adanya tentang keterbatasan dia, kelemahan dia. Nah ini menarik kan Pak ya. Kan tadi Bapak bilang bahwa dalam kasih setiamu. Iya. Di situ Bapak merasa bahwa benar, bahwa Bapak ini orang berdosa. Iya. Kan? Itu butuh jujur tuh Pak. Betul. Karena banyak orang yang tidak mau jujur, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah itu. Iya. Nah ini dia kan menarik kan Pak ya. Tapi ketika Bapak berkata jujur tentang diri Bapak dengan kelemahan-kelemahan Bapak, apa yang Bapak rasakan? Sukacita ya Pak ya, damai sejahtera ya. Iya, memang saat saya menciptakan lagu itu terus terang malam-malam Pak. Ya. Karena pagi sampai sore saya kerja, terus kemudian pulang ke rumah saya harus bersama keluarga. Justru malam itulah saya rindu akan Tuhan. Dalam arti kata situ saat saya bicara sama Tuhan, saya tuangkan dalam lagu, judulnya Kasih Setiamu, itu saya ciptakan jam 11 malam. Ya. Ada waktu komunikasi itu ya. Ya, dengan sukacita dan saya juga menangis saat itu. Saya merenung, di situlah mungkin Tuhan mengubah saya sehingga saya setelah itu
lebih banyak lagi menciptakan lagu. dan melayani Tuhan. Iya. Dan proses dalam itu ya Pak ya. ya, Dan memang kalimat itu yang membuat Bapak mengalami titik balik dengan Tuhan. Iya. Nah ini menarik ya Pak ya. Yuk kita baca Pak. Pak Ramos baca di ayat yang ke-6 Pak. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Masalahnya selesai Pak. Jadi mereka nangkap ikan nggak dapat malam hari. Dan kemudian Yesus menyampaikan pengajaran. Mereka mendengar. Setelah itu jala itu ditebarkan ya Pak ya. Setelah itu ayat 6 itu ada diberikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu dapat. Ikan itu didapati kan Pak ya. Nah ini menarik ya Pak ya. Jadi dalam fase hidup ini ada masalah, ada jalan keluar, ada masalah, ada jalan keluar. Tapi Tuhan sedang membina kita kan Pak. Betul. Cara Tuhan membentuk pribadi kita itu biasanya lewat sebuah masalah. Iya. Nah baru kita dibentuk sebagai pribadi yang matang secara rohani. Ya kan Pak ya. Ada titik balik. Di mana Bapak juga mengalami tekanan psikologi, pikiran Bapak yang luar biasa dalam pekerjaan. Tapi Bapak bisa lewati step itu ya Pak ya. Amin. Nah ini penting ya. Sehingga ada komitmen dalam melayani Tuhan ya. Nah para pemirsa, hal yang menarik adalah di mana setiap pribadi itu harus berjumpa dengan Tuhan dalam segala hal. Dalam sebuah kegagalan dia menemukan Tuhan, atau mungkin dalam sebuah kesuksesan. Nah cara Tuhan itu unik. Kuasa Tuhan itu bisa menembus dengan segala cara. Dengan metode apapun dia bisa lakukan. Artinya Tuhan kita tidak bisa didikte. Dia bisa lakukan intervensi dalam hidup kita agar kita juga mengalami perubahan hidup. Secara khusus Pak Ramos, dia telah mengalami terobosan daripada Tuhan di tahun 2006. Ya. Dan setelah itu dia menciptakan lagu. Ya. Dan lagu itu telah memberkati banyak orang. Oke Pak Ramos, di ayat yang ke-7 Pak. Ayat yang ke-7. Baik. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Nah, ada 2 perahu kan Pak tadi. Iya. Satu perahu adalah perahunya Simon. Tuh. Terus kemudian mereka dapat ikan, dipanggil perahu yang satu lagi. Nah ini dia menarik nih. Ikan itu ditaruh lagi di perahu yang satu. Jadi dia juga diberkati, ini juga diberkati. Saya mau tarik tadi benang merahnya Pak. Jadi tadinya Bapak hanya berpikir buat Bapak. Kemudian akhirnya ketika Bapak berjumpa dengan Tuhan, buat persekutuan di kantor Bapak. Dan setelah itu menciptakan lagu dan lagunya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini poinnya Pak. Artinya setiap pribadi yang telah diubah oleh Tuhan, diperbarui Tuhan, maka dia juga harus bisa menyampaikan itu kepada banyak orang. Ya Pak Ramos ya, masih tetap terus mau berkarya Pak ya. Amin Pak, pasti Pak. Masih tetap mau terus berkarya ya. Suasana sekarang Bapak bagaimana Pak? Setelah jenjang 7 tahun ya Pak ya. 7 tahun setelah proses di 2006. tahun 2006 sampai hari ini bagaimana? Memang tetap banyak pergumulan yang kita alami. Tapi banyak juga yang kita rasakan bahwa tetap kita harus mengucap syukur. Apapun yang kita alami itu kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga dari situ saya merasakan ada keteduhan di hati, dan disitulah saya merasakan bahwa setiap masalah itu pasti akan kita lalui, dan puji syukur tahap demi tahap Proses itu bisa saya lalui. Bisa dilalui ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ringan ya Pak ya. Lebih ringan dalam pengertian kita sudah tahu Pak Ramos sudah lebih banyak pengalaman cara menyelesaikan sebuah masalah itu ya. Padahal beban makin berat Pak. Beban makin berat karena biasanya kalau beban makin berat ada step berikutnya. Tapi dirasakan lebih ringan malah. Iya, jadi tapi kelasnya naik Pak. Iya, amin. Kelasnya naik. Jadi kalau kelasnya tambah, otomatis bebannya juga tambah kayaknya gitu ya. Tapi bagaimana Pak? Sekarang komunikasinya juga ada lebih oke ya Pak ya di antara dalam keluarga Bapak secara khusus dan juga dalam pekerjaan Bapak ya Pak ya? Betul, jadi terus terang dengan anak-anak juga makin bertumbuh dewasa. Dan juga setiap minggu kami selalu bergereja bersama. Dan juga saya selalu memberikan arahan dalam arti kata sikap. Bahwa apapun yang kita miliki itulah harus kita syukuri. Dan akhirnya ya kami dalam hal menghadapi setiap masalah, kami rasakan bahwa semua itu jadi lebih ringan. Karena kami yakin ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah itu dia. Jadi yang penting memang tadi saya kutip dari statement Bapak.
warisan iman itu penting kepada anak-anak ya Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau masalah dunia perkara nomor 2, Betul. tetapi yang paling penting adalah bagaimana warisan iman. Iya. Perilaku kita jadi berkat buat anak-anak, ada nilai-nilai rohani yang mereka bisa ambil, Iya. dan kemudian nilai rohani itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan mereka. Iya. Ya Pak ya. Iya. Jadi ini penting sekali nih. Itu juga yang terjadi dari diri Simon. Betul. Jadi bagaimana dia juga bisa men-sharekan tentang hal itu ya Pak ya. Kita lihat ayat yang ke-8 ya Pak. Ayat yang ke-8 silakan Pak Ramos baca Pak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Hebat ya. Apa hubungannya ikan sama orang berdosa ya? Nggak ada ya sebenarnya ya. Iya. Tapi yang dilihat adalah kuasa Tuhan. Iya. Nah, kuasa Tuhan itu dinyatakan yang luar biasa itu, maka akhirnya Simon katakan, "Tuhan." Kalimat dia berubah tuh Pak. Tadi dia panggil guru, sekarang dia panggil Tuhan. Karena melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan akhirnya dia bilang, "Tuhan," kalimatnya. "Tinggalkan aku karena aku ini orang apa? Berdosa." Jadi ketika dia sadar bahwa dia ini orang berdosa, karena dia sudah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah ini penting sekali ya Pak ya. Maka tadi kan Bapak menciptakan lagu yang tadi Bapak sudah jelaskan kan. Nah ini menarik Pak bagi kita bahwa tidak mungkin lah orang itu melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani, dalam bentuk apapun, tanpa sadar bahwa dia ini orang berdosa yang sudah dipulihkan Tuhan. Betul. Ya Pak ya. Betul, Pak. Nah ini menarik bagi kita semua bahwa para pemirsa juga semakin dikuatkan ya, semakin diteguhkan kan, bahwa dalam proses-proses hidup itu Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar. Pak Ramos, sekarang Bapak bekerja di bidang untuk ATK ya Pak ya, dan IT ya Pak ya. Iya. Nah, terus bagaimana nih Pak, kan Bapak kan punya pegawai-pegawai yang tidak seiman. Iya. Terus bagaimana cara Bapak juga menjadi berkat di tengah-tengah mereka? Ya, saya memang membuat dalam hal struktur organisasi, kami itu merasakan semua teman. Tapi dengan tetap aturan-aturan yang telah kami tentukan. Sehingga ada kedekatan dari para karyawan kepada saya, sehingga mereka akan berbuat loyal terhadap perusahaan, pada pribadi. Dan saya selalu mencerminkan sebagai anak Tuhan, sifat-sifat yang harus kita tonjolkan di depan mereka, sehingga mereka pun bisa melihat bahwa ya kita sebagai anak Tuhan berbeda. Oke, ini menarik ya Pak ya, karena bagaimana memperlakukan bawahan kita itu juga seperti saudara ya. Iya, betul. Jadi walaupun mereka bawahan kita, tetapi mereka seperti saudara ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang memang dalam segi struktur itu baku, Iya. kaku ya. Betul. Udah ada sistemnya, tetapi dalam pendekatan emosional, Iya. dalam komunikasi yang saya lihat, Betul. ulang-ulang kali cara Bapak memperlakukan mereka tuh kayaknya oke-oke aja gitu ya. Pokoknya satu hari harus ketawa, Pak. Jadi kayaknya nih bos kayaknya oke-oke Tegang, aja gitu, iya. nggak boleh tegang ya Pak ya. Nggak boleh tegang. Nah itu bagian sih sebenarnya dari peristiwa yang kita harus tahu ya sebagai anak Tuhan ya. Nah, para pemirsa, menarik adalah bahwa dalam kehidupan bersosial dan juga dalam kehidupan kita bermasyarakat secara khusus, bagaimana kita juga mencerminkan sosok pribadi yang telah diubah oleh Tuhan. Ini menarik sekali. Kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas bagi tiap pribadi kita, maka bagaimana kuasa yang sudah kita rasakan itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan melalui kesaksian Pak Ramos ini juga ada satu nilai penting bahwa hidup kita bukan menjadi orang yang egois, tetapi hidup ini juga kita harus juga berdampak buat orang lain. Supaya apa yang kita rasakan, orang lain juga merasakan hal yang sama. Ya Pak ya? Betul. Begitu ya Pak ya? Oke, kita lihat ya Pak. Di ayat yang ke-9, baru poin itu bisa kita pahami. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, menarik kan Pak? Tadinya cuma dia doang. Iya. Terus dengan perahu yang lain. Tetapi sekarang semua orang takjub. Artinya semua orang yang mendengarkan, baik di pesisir pantai itu pun, semua juga takjub. Jadi kuasa Tuhan itu bukan hanya sifatnya pribadi, tetapi juga berdampak secara menyeluruh. Ya Pak ya? Jadi ini menarik ya Pak ya. Nah, saya yakin dan percaya lewat kehidupan Pak Ramos juga, orang-orang di sekitar Pak Ramos juga merasakan ada sukacita ya Pak ya. Amin. Nah ini dia nih Pak, ada visi ke depan nggak Pak buat pekerjaan maupun pelayanan Bapak
Karena kan tidak mudah bagi seorang bapak, kepala keluarga, kan, dan juga ada bekerja di dalam dunia bisnis bapak, dan juga terlibat dalam sebuah pelayanan, untuk membagi waktu ini. Sering sekali kita agak sedikit tabrak-mentabrak nih, supaya bagaimana cara memanage waktu bapak gitu. Memang kami di tengah keluarga ada komitmen Pak, bahwa apa yang telah kita terima dari Tuhan, kita syukuri. Dengan saya sudah terjun dalam suatu pelayanan Pak, bahwa itu saya utamakan. Jadi dalam hal pekerjaan memang para karyawan sudah mempunyai sistemnya Pak. Jadi pun kalau saya tinggalkan, semua bisa berjalan dengan baik, sehingga dalam hal waktu pelayanan pun saya tidak terganggu dengan pekerjaan. Tapi prioritas pelayanan ya? Iya, harus sama dengan itu. Jadi istilahnya tidak boleh saya utamakan pekerjaan dulu, tapi saya rasakan itu semua harus seimbang. Jadi bekerja kah, dalam keluarga kah, dalam pelayanan, semua harus fokus kepada Tuhan. Betul. Ini menarik ya Pak ya. Betul. Jadi memang ya kita punya salah, kita punya masa lalu. Tetapi kan kesalahan dan masa lalu kita itu sudah kita kubur dan kita masuk dalam kehidupan yang baru. Jadi Pak Ramos kan bilang, wah beban juga makin banyak nih Pak sekarang ini. Tetapi kan selalu ada jalan keluar kan. Betul. Karena Tuhan yang sama itu yang memberikan jalan keluar bagi kita kan Pak. Yuk kita lihat baca ayat berikutnya lagi Pak. Di ayat yang ke-10, Pak Ramos bisa baca ya situ ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini menarik nih, para pemirsa. Di ayat yang 11 dikatakan bahwa, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hal yang menarik adalah fokus mereka adalah ikan sebenarnya. Tetapi ketika dapat ikan, tidak lagi diperhatikan ikan itu. Tetapi mereka justru fokus kepada Yesus dan meninggalkan segala sesuatu. Untuk mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan, dan merasakan Tuhan, maka perkara dunia tidak lebih kuasa dari mengenal Tuhan. Paulus pernah berkata, apa yang dulu kuanggap untung sekarang menjadi rugi. Bahkan kuanggap sampah. Hidup bersama dengan Tuhan itu indah sekali. Dunia penting, tetapi Yesus lebih penting dari segala sesuatu. Amin ya Pak? Amin Pak. Dan saya yakin dan percaya, itulah moto dalam hidup Bapak ya Pak ya. Amin. Jadi ketika Bapak berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatunya itu tidak lebih penting daripada Tuhan ya Pak. Betul, kita nggak terasa Pak, kita sudah ada di penghujung waktu. Dan saya berterima kasih Pak Ramos bisa men-sharingkan ya dalam pengalaman-pengalaman yang simple tetapi juga memiliki makna yang luar biasa bagi kita semua ya. Para pemirsa, hal yang indah adalah ketika kita sudah merasakan kuasa Tuhan, kita juga harus mentransfer kuasa Tuhan itu kepada banyak orang. Dan ketika kita menikmati hidup dekat dengan Tuhan itu indah luar biasa. Kita berdoa ya Pak Ramos ya. Kami yakin dan percaya para pemirsa hari ini dikuatkan oleh Tuhan melalui tayangan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah siapapun. Tuhan bisa memulihkan siapapun. Dan melalui pengalaman Pak Ramos, dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari cara pola pikir, kehidupan praktis, yang sering sekali mengabaikan Tuhan, tapi akhirnya Tuhan ingatkan dia untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Membawa hidup pekerjaan keluarganya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin para pemirsa telah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Ramos, thank you Pak ya. God bless. Para pemirsa, kami yakin dan percaya melalui episode ini para pemirsa sudah diberkati Tuhan. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Dan saya yakin melalui episode berikutnya para pemirsa diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.